Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani, nurse magister keperawatan. Saya merupakan seorang dosen di Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Keperawatan, yaitu keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktik lapangan dengan tim teaching berjumlah 4 orang. Dan mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa di semester 4. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menerapkan konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga secara tepat. Mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit akut di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Kegiatan pembelajaran ini mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis untuk mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta pengembangan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen yaitu melaksanakan Tridharma, perguruan tinggi di mana salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini saya membahas salah satu pokok bahasan yang saya ampu adalah tentang konsep imunisasi dan dampak dari imunisasi adalah demam salah satunya. Dan tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi demam adalah teknik tepit water sponge, di mana tepit water sponge adalah sebuah teknik kompres hangat yang menggabungkan teknik kompres blok pada pembuluh darah superior dengan teknik seka. Anak kita seka dengan kain atau wasop yang sudah direndam dengan air hangat. Kompres tepit water sponge bekerja dengan cara vasodilatasi pembuluh darah perifer di seluruh tubuh, sehingga evaporasi panas dari kulit ke lingkungan sekitar akan lebih cepat. Untuk membentuk mahasiswa Prodi S1 Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang profesional, tentunya tidak cukup dengan belajar teori maupun kognitif yang harus diimbangi dengan keterampilan. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran praktikum dengan metode demonstrasi yang bertujuan untuk melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan tindakan secara nyata untuk menangani anak yang mengalami demam dengan teknik tepit water sponge, di mana kemampuan akhir yang diharapkan pembelajaran ini dapat membuat mahasiswa mampu melakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ibu Mariani, yang mana hari ini kita akan mempelajari, mendemonstrasikan tentang skill tepit water sponge, yang mana materi sebelumnya kita adalah materi tentang konsep dari imunisasi. Salah satu dari kemarin sudah saya paparkan terkait dengan konsep imunisasi, salah satunya adalah KIPI. KIPI ini adalah salah satunya demam. Dari demam yang terjadi pada anak-anak, maka teknik dari keperawatan atau tindakan keperawatan yang akan diberikan adalah salah satunya tepit water sponge. Tepit water sponge ini mudah dilakukan di rumah oleh ibu-ibu yang memiliki anak ketika sehabis diberikan imunisasi. Jadi hari ini kita melakukan demonstrasi tepit water sponge. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kontrak waktu kita pada demonstrasi hari ini sekitar 120 menit. Yang mana nanti kita akan mendemonstrasikan tentang tepit water sponge, kemudian nanti kawan-kawan akan mempraktekkan kembali tentang tepit water sponge ini. Sebelum ke tepit water sponge,
kawan-kawan harus mengetahui dulu nih pengertian dari Tepik Watersprong itu apa. Dari Tepik Watersprong itu adalah sebuah teknik melakukan kompres yang mana menggabungkan dengan blok, mengompreskan data, menggabungkan blok pada pembuluh darah, memblok pada pembuluh darah. Kemarin sudah diinikan terkait dengan pembelajaran sistem imunisasi. Sekarang Ibu ingin bertanya, ya, ingin bertanya berapa suhu tubuh normal pada anak sebelum kita melakukan teknik Tepik Watersprong. Kita harus mengetahui dulu nih suhu yang dikatakan demam berapa, dikatakan normal berapa. Baik, saya akan bertanya berapa suhu tubuh normal pada anak. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Izin tanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Bayhaqi. Di sini izin menjawab pertanyaan Ibu tadi. Untuk suhu normal pada anak sebelum melakukan Tepik Watersprong itu pada kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Oke, ada lagi jawaban yang lain kawan-kawan? Kira-kira pas jawaban dari temannya? Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kita sebelum melakukan Tepik Watersprong, kita harus mengetahui dulu anak ini dikatakan demam atau tidak. Tadi sudah disampaikan oleh temannya bahwa suhu tubuh yang normal pada anak itu di kisaran 36,5 sampai 37,5. Berarti lebih dari suhu tubuh normal itu maka akan dilakukan teknik Tepik Watersprong. Nah, oke. Tujuan dari melakukan teknik Tepik Watersprong itu yang pertama adalah menurunkan suhu tubuh pada anak. Itu yang jelas sekali terjadi, menurunkan suhu tubuh pada anak. Oke. Sekarang dari tindakan yang dilakukan Tepik Watersprong itu, harapannya tujuan kita adalah menurunkan suhu tubuh pada anak. Oke. Dan sebelum kita melakukan demonstrasi Tepik Watersprong, ada yang ditanyakan dulu? Kawan-kawan? Ada. Oke, silahkan. Izin bertanya sebelumnya Ibu, perkenalkan nama Ulun Eslamuni Permatasari. Ulun izin bertanya untuk tindakan Tepik Watersprong itu kapan dihentikannya Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kapan Tepik Watersprong itu dihentikan? Nanti dilakukan Tepik Watersprong terus-menerus nggak bisa juga ya. Yang ada nanti terjadinya pada bayi atau pada anak itu terjadinya di bawah suhu tubuh normal atau terjadinya suhu tubuh normal pada anak itu. Jadi kapan Tepik Watersprong itu dihentikan? Yang pertama, apabila pengukuran evaluasi setelah dilakukan 1 kali siklus pelaksanaan Tepik Watersprong, dicek suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya sudah normal, maka akan dihentikan. Ya, jangan terus-menerus dilakukan, itu nggak bisa ya. Jadi setelah suhu tubuh dicek kembali ketika kita sudah melakukan 1 siklus, dia dikatakan normal, suhu tubuh kita periksa, dikatakan normal, maka dihentikan Tepik Watersprong ya. Jadi tidak terus-menerus ya. Oke. Sebelumnya ini ada beberapa alat yang kita perlukan pada saat kita melakukan Tepik Watersprong yang harus kita siapkan. Yang adalah hand scrub atau bisa juga kita dengan mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian ada hand spoon, kemudian ada minyak kayu putih atau minyak telon bisa juga kita gunakan. Yang pasti ada alat untuk pengukur suhu tubuh. Kemudian ada baskom atau oskom yang berisi air hangat. Ada waslap dengan jumlah 8 buah. Nah, kalau ibu-ibu di rumah tidak punya waslap, bisa saja kita sarankan menggunakan handuk kecil ya. Tapi karena kita jadi menggunakan waslap 8 buah, kemudian selimut, ya, kemudian handuk untuk mengeringkan tubuh si bayi nantinya, kemudian adanya perlang, ya, oke. Selanjutnya, yang pertama adalah memberi salam, memperkenalkan diri, menanyakan semua nama lengkap dari si anak, kemudian menanyakan umur dan alamat si pasien ya. Ini pada tahap kita memasuki tahap namanya orientasi. Yang kedua harus kita ada di tahap orientasi adalah kontrak waktu dengan ibu pasien. Yang ketiga menjelaskan tujuan prosedur. Yang keempat memberikan pasien atau keluarga kesempatan untuk bertanya. Yang kelima meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan. Yang keenam menyiapkan lingkungan yang menjaga privasi dari pasien. Yang kemudian yang ketujuh adalah mendekatkan alat ke tempat tidur pasien. Oke. Sekarang kita melangsungkan dengan tahap orientasi. Assalamualaikum Bu.
Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya perawat yang hari ini berdinas atau jaga dari jam 8 pagi sampai jam 14 siang. Di mana tujuan saya datang ke sini adalah ingin melakukan tindakan tepit water spa mengingat dari laporan pengkajian yang didapatkan suhu tubuh anak ibu berada di 38 derajat Celcius. Benarkah ini dengan anak A usia 8 bulan, kemudian menjelaskan tujuan saya datang ke sini tadi untuk melakukan memberikan teknik tepit water spa. Tujuannya adalah untuk menurunkan suhu tubuh pada anak ibu. Kemudian memberikan, baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya melakukan tindakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja meminta izin untuk melakukan tindakan. Baik, saya meminta izin untuk melakukan tindakan. Keluarga bersedia untuk dilakukan tindakan? Oke, kalau bersedia, baik, kita lakukan. Yang pertama kita adalah membaca basmalah, kemudian mencuci tangan 6 langkah. Ya. Ingat, setiap awal mau melakukan tindakan kita melakukan cuci tangan. Oke, setelah mencuci tangan, kita melakukan pemasangan sarung tangan, ya. Kemudian mengukur suhu tubuh pasien. Nah, ini tadi yang disampaikan, yang harus kita ketahui dulu, suhu tubuhnya normal atau tidak. Jangan sampai kita main melakukan tindakan tepit water spa tapi suhu tubuhnya tidak diukur, takutnya suhu tubuhnya sudah normal. Oke, kita ukur suhu tubuh pada pasien, pastikan berada ininya di dalam. Oke, kita ukur. Oke, didapatkan 38 derajat Celcius. Kemudian memposisikan anak senyaman mungkin atau bisa juga dipangku oleh ibu. Nah, ya. Kemudian kita meletakkan perlak di bagian bawah. Oke. Kemudian kita buka, kemudian kita letakkan selimutnya di atas badannya. Kemudian kita melakukan ya. Dilakukan wasap tadi, kita masukkan di dalam air hangat yang sudah kita inikan. Kemudian melepaskan pakaian anak, letakkan perlak, sudah sekat bagian muka. Menggunakan wasap ya, dengan air hangat atau air biasa, dengan urutan wajah, leher, kemudian badan, tangan, paha, dan kaki. Jadi kita mulai dari apa tadi? Wajah. Kemudian leher, kemudian bagian badan, kemudian bagian tangan, ya. Kemudian pada bagian kaki, ya. Kemudian kita meletakkan wasap di masing-masing saraf lipatik, ya, yaitu pada bagian yang pertama area leher, kemudian pada tangan, pada aksila, ya. Pada aksila, kemudian pada kaki. Kemudian pada bagian paha dalam,
setelah diletakkan seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan nanti kita sudah selesai ini kita mengompres kemudian kita angkat kompresan ini kembali, kemudian dilanjutkan dengan pada bagian belakang atau bokong ya. Kemudian kita kembali lagi menggunakan ya. Pada bagian apa terlebih dahulu? Punggung, bokong, kemudian kaki ya. Kemudian ulangi tindakan ini selama kurang lebih 15 menit, tapi harus yang diingat setelah ini adalah kita mengeringkan bagian suhu tubuh dulu, dikeringkan dengan menggunakan handuk ya. Dikeringkan dengan menggunakan handuk pada bagian muka. Kemudian kita angkat dulu ya. Bagian-bagian ini, nah kemudian bagian aksila yang harus diperhatikan, jangan sampai sisa air dari sekaan itu masih tersisa. Nanti pada saat kita pengukuran suhu tubuh tidak terjadi keakuratan karena masih ada air atau basah di sana ya. Kemudian setelah ini kita letakkan handuknya di samping, kemudian kita mengukur suhu tubuh. Oke, kita ukur suhu tubuh pada nah didapatkan 37,5. Berarti teknik dari Tepik Water Spa sudah selesai ya. Nah, sebelum kita memakaikan pakaian bayi kembali, usapkan dulu minyak kayu putih atau minyak telon pada bagian tubuh pasien atau pada bayi ya. Kemudian kita rapikan. Kemudian mengenakan pakaian anak, membuat suatu tindakan, rapikan alat. Nah, jadi kita merapikan alat, alatnya dirapikan kembali. Kemudian melepaskan sarung tangan. Kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan kembali. Kemudian adalah evaluasi yang terakhir. Yang terakhir adalah mengevaluasi dari respon pasien, kemudian simpulkan kegiatan, kemudian kita dokumentasi. Jadi yang dilakukan dokumentasi adalah anak A usia 8 bulan, kemudian dilakukan tindakan Tepik Water Spa. Sebelum dilakukan tindakan Tepik Water Spa, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Setelah dilakukan Tepik Water Spa, didapatkan hasil 37,5. Tertanda perawat Mariani. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan skill Tepik Water Spa. Silahkan habis ini kita melaksanakan kawan-kawan untuk mendemonstrasikan bergantian untuk melakukan tindakan Tepik Water Spa. Persiapan alat: baskom berisi air hangat, waslap 8 buah, termometer, handuk pengaring, selimut mandi, sarung tangan bersih, hand scrub atau sabun cuci tangan, perlak, dan minyak kayu putih atau minyak telon. Orientasi beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun perawat Pinkasa Fitri yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Nah, di sini ulun ingin meminta izin melakukan tindakan Tepik Water Spa kepada anak pian, yang mana tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh pada anak pian. Nah, yang mana ulun meminta waktu sekitar 5-10 menit. Apakah keluarga bersedia? Baik, jika keluarga bersedia, bolehkah ulun langsung melakukan tindakan? Oke, baik, terima kasih. Ya, lanjut.
Tahap kerja, baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. mencuci tangan 6 langkah, lalu memasang sarung tangan, mengukur suhu tubuh anak, mengatur posisi anak senyaman mungkin, bisa dipangku orang tua atau istirahat di tempat tidur. Melepaskan pakaian anak, pasang perlak dan pengalas di bawah badan anak dan pasang selimut mani di atas badan anak. Sekat dengan menggunakan waslap yang dibasahi dengan air hangat atau air biasa dengan urutan wajah, leher, badan, tangan, paha, dan kaki. Wajah, Kemudian letakkan masing-masing waslap pada bagian sistem limfatik. Pada wajah dan leher, letakkan waslap di area leher. Pada tangan, letakkan waslap di aksila. Pada paha, letakkan di area inguinal. Pada kaki, letakkan di area belakang kaki. Lalu dilanjutkan bagian belakang, punggung, bokong, paha, dan kaki. Ulangi tindakan tersebut sampai kurang lebih 15-20 menit sampai suhu mengalami penurunan, dan apabila waslap kering maka basahi kembali. Evaluasi suhu tubuh dengan termometer. Apakah suhu sudah normal? Jika suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius atau anak menggigil, hentikan prosedur. Keringkan badan anak menggunakan handuk, kemudian usapkan minyak kayu putih atau minyak telon ke badan anak.
memakaikan pakaian anak. Atur posisi anak setelah tindakan. Rapikan alat. Lepas sarung tangan dan mencuci tangan. Tahap terminasi evaluasi expectation. Ya. Dokumentasi, mencatat nama dan nomor pasien. Telah dilakukan tindakan kepada bayi A dengan umur 8 bulan dengan hasil sebelum dilakukan tapet water sponge itu 38 derajat Celcius. Kemudian setelah dilakukan teknik water sponge itu menjadi 37,5 derajat Celcius. Telah dilakukan oleh perawat Brika Sapitri, tertanda perawat Brika Sapitri. Demikian tadi pembelajaran kita tentang tapet water sponge, kawan-kawan ya. Nanti silakan kawan-kawan untuk belajar mandiri kembali dengan jadwal yang sudah dijadwalkan dari akademik. Ibu sebagai pemberi materi pada hari ini memohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.